adalah channel Malfresh, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Halo kawan-kawan borangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Hari ini saya akan membawakan alur cerita sebuah series asal Belgia berjudul Into the Night. Sebelumnya saya peringatkan dulu bagi yang belum nonton series yang satu ini, silahkan nonton terlebih dahulu karena video ini 100% spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja dundun. Inilah Into the Night season 1 episode 1. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis muda bernama Sylvie yang kehilangan kekasihnya belum lama ini karena meninggal akibat penyakit kanker pankreas. Malam itu dia berencana pergi ke Rusia dengan membawa abu jasad kekasihnya. Namun pada jam keberangkatan tanpa sengaja Sylvie malah ketiduran sehingga datang terlambat ke bandara. Meski begitu Sylvie mendapat bantuan dari petugas bandara yang memberinya tiket pesawat yang baru dan tentunya tanpa biaya tambahan. Gadis itu tampak tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Ya, wanita petugas bandara itu merasa kasihan dan iba kepada Sylvie setelah Sylvie menunjukkan tempat abu jasad kekasihnya. Dan kenapa Sylvie mau pergi ke Rusia? Itu dikarenakan sebelumnya dia dan kekasihnya itu ingin berlibur ke Rusia, liburan. Tapi sayangnya kekasihnya malah meninggoy. Jadi mungkin Sylvie mau mau mengenang mungkin. Di sisi lain, seorang pramugari bernama Gabi menegur rekannya yang baru datang untuk jangan mengkonsumsi aspirin karena tidak baik untuk bayi di dalam kandungan. Chloe sempat menyangkal bahwa dia tidak hamil, namun Gabi tahu itu. Dia sudah memiliki 3 anak dan punya pengalaman banyak. Gejala apa saja yang dialami ibu hamil pada umumnya. Gabi bahkan bisa menebak siapa ayah dari bayi di perut Chloe, yaitu Matthew, kopilot pesawat mereka. Karena Gabi sempat melihat Matthew keluar dari kamar Chloe saat mereka berada di Finlandia. Sebenarnya Matthew ini sudah punya istri dan Chloe adalah selingkuhannya. Parah sekali. Chloe akhirnya mengakuinya, namun Matthew belum mengetahui kondisi kehamilan Chloe. Ia bilang berniat memberitahu pria itu setelah mereka sampai di Rusia. Sementara itu, tampak seorang pria bernama Terenzio yang sangat tergesa-gesa. Dia mendatangi loket pesawat dan mengatakan ingin memberikan barang yang tertinggal milik temannya yang telah naik ke dalam pesawat. Namun petugas itu tidak bisa mengizinkan begitu saja meski Terenzio mengaku sebagai salah satu tentara dari NATO. Karena usahanya gagal, dia kemudian membeli tiketnya sendiri tanpa memperdulikan kemana tujuannya. Yang penting bisa pergi ke barat secepatnya. Entah kenapa nih orang satu. Terenzio lalu menunggu sampai jam keberangkatan pesawatnya tiba. Tetapi dia sangat panik setelah melihat berita di televisi. Tanpa pikir panjang dia lalu menyerang seorang petugas keamanan dan merebut senjata apinya. Terenzio berteriak menyuruh semua orang untuk minggir sambil menenteng senjata api itu. Membuat semua orang panik dan ketakutan. Gabi yang mendengar adanya suara keributan di luar langsung pergi mengeceknya. Setelah melihat keadaan tersebut, Gabi mencoba menghalangi Terenzio masuk dengan segera menutup pintu pesawat. Namun gagal. Terlihat di dalam pesawat itu baru diisi oleh sebagian penumpang. Terenzio lalu masuk ke ruang kokpit di mana di sana sudah ada Matthew. Terenzio pun mendesak Matthew untuk segera menerbangkan pesawatnya. Ia menjelaskan jika mereka tak pergi sekarang, maka mentari pagi akan membunuh mereka semua. Hal tersebut terdengar sangat konyol dan tak dapat dipercaya. Begitulah mungkin tanggapan Matthew yang tak menurutinya dan malah meminta Terenzio untuk tenang. Tiba-tiba terdengar suara salah seorang penumpang yang menyuruh segera menghubungi polisi. Hal itu membuat Terenzio lengah sehingga Matthew memanfaatkan kesempatan itu untuk merebut senjatanya Terenzio. Sayangnya usahanya gagal. Matthew tampak meringis kesakitan dikarenakan tangannya yang tertembak.
Terenzio kembali mendesaknya, namun Matthew berkata tak bisa menerbangkan pesawat sendirian, dikarenakan tangan kirinya juga terluka. Terenzio lalu pergi ke arah kursi penumpang dan menanyakan apakah ada yang bisa menerbangkan pesawat. Karena kalau tidak, semuanya akan mati. Sylvie terlihat mengangkat tangannya. Dia memang belum pernah menerbangkan pesawat, namun dia pernah menerbangkan helikopter. Gadis itu lalu mengikuti Terenzio yang membawanya ke kokpit. Écoutez, il y a un pilote ici. Avion, hélicoptère. Pesawat perlahan mulai bergerak. Meski tahu pesawatnya telah dibajak, Gabi tetap bersikap profesional dengan berusaha menenangkan semua penumpang dan menyuruh mereka memasang sabuk pengaman. Sekali lagi, Matthew berusaha membujuk Terenzio agar mengurungkan niatnya. Tetapi pria itu tetap bersikeras, bahkan mengancam akan membunuh Sylvie, dan dengan terpaksa Matthew pun menurutinya. Dégage, je peux pas décoller dans ces conditions. Trop tard. Je peux me garer là, juste à ce niveau-là. Manuel, Je suis sérieuse, faites pas ça pour moi. Merci. Selang beberapa saat setelah pesawat itu lepas landas, Matthew berterus terang bahwa apa yang dikatakan Terenzio sama sekali tidak masuk akal. Bagaimana matahari bisa membunuh? Namun Terenzio bersikukuh sudah berkata jujur. Dia tidak gila, bahkan dirinya adalah seorang perwira di NATO. Aku tidak gila bang, aku ini bahkan seorang perwira loh di NATO, jelas Terenzio. Terenzio berkata jika informasi ini tidak diumumkan secara jelas, namun dia sempat mendengar bahwa penyebab kematian semua orang dimulai ketika terbitnya matahari. Bahkan sebelum pesawat mereka terbang, kejadian tersebut sudah terjadi di Asia dan Amerika. Guys, please ya, percaya sama aku. Sinar matahari akan membunuh seluruh makhluk hidup yang dilaluinya, terang Terenzio dengan serius. Hui, mengerikan. Sinar matahari yang selama ini memberikan kehidupan untuk manusia bisa membunuh. Sebelumnya kita mungkin sudah belajar di sekolah dasar tentang pergantian siang dan malam serta perbedaan waktu pada setiap tempat ya. Matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Oleh karena itu si Terenzio berniat pergi ke barat bukan untuk mencari kitab suci, melainkan pergi ke wilayah di mana di sana masih waktu malam dan mereka bisa terhindar dari siang. Intinya, Terenzio tuh ingin kabur dari matahari. Setelah mendengar penjelasan dari Terenzio, Sylvie melirik Matthew yang keadaannya tampak tidak baik akibat luka di tangannya. Sylvie ingin Matthew segera diobati, tetapi Terenzio menolak. Namun pada akhirnya Terenzio mengizinkannya setelah gadis itu mendesak bahwa mereka tidak akan bisa pergi kemanapun jika Matthew sampai kenapa-napa. Sylvie kemudian keluar dari kokpit dan bertemu Gabi, juga seorang pria bernama Yakub yang merupakan teknisi pesawat. Yakub berniat menyiramkan kopi panas pada Terenzio sebagai upaya perlawanan. Sylvie berpikir itu mungkin ide yang bagus, namun sekarang ada yang lebih penting. Matthew membutuhkan seorang dokter. Setelah itu Sylvie bertanya kepada para penumpang apakah ada seorang dokter di antara mereka. Laura lalu mengangkat tangannya. Meskipun bukan seorang dokter, tetapi dia mengaku adalah seorang perawat panggilan. Di ruang kokpit, Terenzio kembali meyakinkan Matthew mengenai kebenaran ucapannya. Dia bahkan menyuruh Matthew untuk menghubungi siapapun di bawah sana. Namun Matthew menjawab radionya telah rusak. Peluru tadi sepertinya mengenai avionik dan mereka tak bisa memperbaikinya kecuali mendarat. Dikarenakan avionik tersebut hanya bisa dijangkau dari luar pesawat. Terenzio tampak sedikit kesal, tetapi dia mengesampingkan hal tersebut dan menanyakan berapa banyak bahan bakar yang ada dan seberapa jauh mereka bisa terbang ke barat dengan sisa bahan bakar tersebut. Tetapi Matthew harus menghitungnya lebih dulu katanya. Tak lama kemudian Sylvie datang bersama Laura. Ketika Laura tengah memeriksa luka Matthew meminta agar Terenzio untuk tak mengatakan apapun mengenai matahari pada para penumpang. Dia tidak mau membuat semua penumpang panik dan Matthew berkata dirinya sendiri yang akan memberikan penjelasan pada para penumpang. Sepertinya Terenzio setuju.
Setelah Matthew memberikan pengumuman dan meminta maaf kepada para penumpang, Sylvie menyarankan agar mereka mendarat di Islandia dan Matthew pun setuju karena bahan bakar mereka cukup untuk bisa sampai ke sana. Laura lalu menyela dan mengatakan luka Matthew harus dijahit, tapi masalahnya mereka tak memiliki benang jahit atau barang semacam itu. Sylvie lalu menyarankan untuk melakukan kauterisasi. Kauterisasi adalah praktik medis dengan membakar bagian tubuh yang terluka guna menghancurkan beberapa jaringan untuk mengurangi pendarahan dan meminimalisir terjadinya infeksi. Meski terdengar menyeramkan dan menyakitkan, Matthew tak punya pilihan lain dan setuju. Di belakang sana, salah satu penumpang bernama Eliza mulai melakukan protes. Dia harus segera pergi ke Rusia untuk membawa anaknya yang sakit menjalani operasi di sana. Dia bahkan tidak takut dan menantang Terenzio meskipun si Terenzio berkata akan menembak Eliza. Penumpang lain yang melihat hal itu berusaha menahan Eliza, namun keributan itu terhenti setelah mereka semua mendengar teriakan Matthew dari arah kokpit. Tiens-lui la main. Singkat cerita, terlihat Laura sudah selesai mengkauterisasi luka di tangan Matthew dan sekarang sedang membalutnya dengan perban. Setelah selesai, Laura kembali ke ruang penumpang dan hendak kembali ke kursinya. Namun seorang pria yang bernama Ayaz menegur dan menanyakan tentang isu matahari yang bisa membunuh. Namun Laura berkata sepertinya pilot mereka tidak mempercayai. Di sini bisa kita simpulkan bahwa Laura dan Ayaz sebenarnya sudah tahu ya, tetapi mereka juga masih ragu-ragu. Je ne sais pas. Vous et tout. C'est pas vrai tout ça quand même. Est-ce que le pilote est au courant? Oui. Keributan kembali terjadi saat salah seorang pemuda mengalami batuk-batuk yang cukup hebat. Hal itu cukup mengalihkan perhatian Terenzio dan langsung dimanfaatkan cukup baik oleh Ayaz. Dengan cekatan ia merebut senjata api milik Terenzio. Ayaz berhasil mengamankan keadaan dan mereka pun mengurung Terenzio di dalam toilet. Namun dia beralih menodongkan senjata itu kepada Matthew dan menuntut untuk mengatakan yang sebenarnya. Matthew berkata bahwa sebenarnya dia tak percaya tentang isu matahari itu. Namun dia berpura-pura percaya dan menuruti kemauan Terenzio agar pria itu tidak melakukan sesuatu yang buruk. Dia juga menjelaskan bahwa pesawat mereka akan mendarat di Islandia untuk menyerahkan Terenzio ke pihak yang berwenang. Setelah mendengar itu, Ayaz memperingati Matthew untuk tidak lagi berbohong. Singkat cerita, pesawat telah memasuki kawasan di Islandia. Namun di saat Matthew meminta izin untuk melakukan pendaratan di sana, dia sama sekali tak mendapat jawaban dari pihak bandara Islandia. Dan mereka pun sangat terkejut saat melihat tempat itu dalam keadaan kacau balau dengan beberapa pesawat yang tengah terbakar. Matthew mengurungkan niatnya untuk mendarat di sana dan meminta Sylvie mencari tempat alternatif lain yang cukup dekat karena bahan bakar pesawat juga sudah menipis. Karena melihat kejadian barusan, Sylvie dan Matthew pun mulai mempertanyakan, mungkinkah ucapan Terenzio benar? Matthew segera pergi ke ruang penumpang lalu ia mengeluarkan Terenzio dari toilet dan memintanya untuk mengatakan semua informasi yang dia ketahui. Namun Terenzio menolak bicara sebelum senjatanya dikembalikan. Matthew terpaksa memberikannya meski sempat mendapat protes dari penumpang yang lain. Terenzio kemudian menjelaskan tentang matahari yang bisa membunuh mereka dan hal tersebut telah terjadi di beberapa wilayah. Yang harus mereka lakukan adalah terus terbang menuju barat untuk menghindari matahari. Namun masalahnya pesawat mereka sekarang tak punya cukup bahan bakar. Meski begitu, Matthew berjanji akan mengurusnya dan meminta semua penumpang untuk duduk dengan tenang. Matthew dan Sylvie kembali ke kokpit. Mereka berencana untuk pergi ke bandara Skotlandia meskipun Skotlandia ada di arah timur dan bahan bakar mereka tidak cukup 80 km untuk pergi ke sana. Mereka tidak punya pilihan lain karena tak ada lagi bandara yang cukup dekat selain itu. Tapi tenang kok, mereka masih punya cukup waktu sebelum pagi tiba. Dan Matthew juga akan usahakan pesawat terbang rendah dengan kecepatan rendah biar bisa menghemat bahan bakar. Matthew meminta Yakub untuk langsung mencari bahan bakar setibanya mereka di sana. Namun Yakub malah ingin mereka putar balik ke Belgia untuk menyelamatkan istrinya. Oh iya, saya lupa bilang kalau mereka tadi terbang dari Belgia ya guys ya. Tentu saja Matthew menolak hal itu.
Sesaat setelah Yakub pergi, Matthew tampak menggerutu dan menyebutnya tak profesional. Namun Sylvie mengerti, mau bagaimanapun Yakub hanyalah seorang manusia yang mencintai istrinya. Sementara itu di belakang, Ayaz berjalan menghampiri Laura yang tengah berusaha menolong seorang pemuda sebut saja Abdul yang tampak kurang sehat. Laura berkata sepertinya ada masalah dengan perut pemuda itu, namun dia belum tahu penyebabnya dikarenakan Abdul berbicara bahasa Arab. Seorang pria bernama Osman yang bisa berbahasa Arab berusaha membantu dengan menerjemahkan ucapan pemuda yang sedang kesakitan itu. Namun dia hanya mendengar gumaman tak jelas. Meski begitu, Osman sempat mendengar Abdul berkata bahwa dia sudah menelan berlian, yang membuat mereka kaget sekaligus kebingungan. Je pense que ça sera sur... Singkat cerita, ketika pesawat telah sampai di wilayah Skotlandia, tiba-tiba saja salah satu mesin mati karena bahan bakar mulai habis. Matthew sebagai pilot berpengalaman tetap tenang. Ia mematikan seluruh mesin pesawat agar pesawat terbang dengan seimbang dan hanya mengandalkan angin untuk melakukan pendaratan di bandara. Tentunya dengan dibantu oleh Sylvie, dan inilah aksi ketegangannya. En Écosse, avec tes pères. Je vais mourir. Maintenant! Un atterrissage d'urgence! Untungnya pesawat berhasil mendarat dengan selamat sentosa meskipun nyaris saja menabrak sebuah bangunan. Matthew kemudian memperingati para penumpang untuk tetap duduk di pesawat, namun seorang wanita bernama Ines menerobos dan melewati Gabi yang mencegahnya untuk keluar. Ines keluar melalui seluncuran pesawat dan tak lama kemudian disusul oleh semua penumpang yang lain. Jusqu'à l'extraction du signal lumineux. Kabar baiknya, di sana mereka bisa mendapatkan kembali sinyal untuk membuka internet. Namun kabar buruknya adalah, ternyata bencana matahari yang membunuh seluruh makhluk hidup itu memang benar adanya, pemirsa. Tak lama kemudian, sebuah mobil datang dan terdapat 3 orang tentara yang mengendarainya. Para tentara itu mengabarkan bahwa dunia sudah kiamat. Waktu mereka tidak banyak dan mereka harus segera pergi. Semua orang tampak bingung dan bertanya-tanya kemana mereka akan pergi. Lalu Sylvie di sana menjawab, Into the night. Into the Night bersambung. Inilah Into the Night Season 1 Episode 2. Episode 2 memperlihatkan kenangan kebersamaan Yakub bersama istrinya yang bernama Lina yang tengah hamil muda. Mereka berdua terlihat begitu mesra dan saling mencintai. Dan Yakub tidak pernah menyangka jika sesuatu mengerikan seperti sekarang akan terjadi, membuat ia harus kehilangan istri tercintanya itu. Di masa sekarang, tampak Yakub sedang berusaha menghubungi istrinya. Tak hanya dia, yang lainnya juga terlihat melakukan hal yang serupa, berusaha menghubungi anggota keluarga mereka. Meskipun sepertinya tak ada satupun dari mereka yang berhasil. Di sisi lain, Laura belum menyerah untuk memberikan pertolongan kepada Abdul, berharap pemuda itu bisa bernapas kembali. Sayangnya, nyawa Abdul sudah tidak bisa diselamatkan. Kini mereka bertiga tampak bingung, apakah mayat Abdul akan langsung dikuburkan atau tidak. Sementara itu, ketiga tentara yang baru saja mereka temui mengaku ditinggalkan oleh kelompoknya. Saat sedang menyisir kota, mereka justru tertinggal. Kini ketiganya meminta untuk ikut. Selain itu, mereka juga akan memberikan bantuan karena memiliki keahlian masing-masing. Ketiga tentara itu adalah Didi, Doni, dan Dodo. Yang paling kiri Didi, tengah Doni, dan paling ujung Dodo. Matthew dengan senang hati menyambut mereka bertiga.
Oh iya, sedikit informasi, Matthew, Sylvie, dan kawan-kawan semua menggunakan bahasa Prancis ya teman-teman. Sedangkan ketiga tentara tersebut tidak bisa berbicara bahasa Prancis. Namun untungnya Matthew, Sylvie, dan sebagian yang lainnya mengerti dan bisa berbicara bahasa Inggris. Donnie menyarankan agar mereka segera berangkat. Mereka tak punya pilihan lain, karena orang-orang yang bersembunyi di dalam bunker pun tetap mati karena matahari ini. Waduh, jadi tidak bisa berlindung dimanapun ya. Meskipun sudah mendapat informasi itu, Yakub tetap bersikeras ingin mereka kembali ke Belgia agar dirinya bisa menyelamatkan Lina, istrinya. Tapi karena Yakub hanya sendiri, ia pun kalah suara. Matthew juga merasa keselamatan para penumpang adalah tanggung jawabnya. Ia tidak mau mengambil resiko untuk kembali ke Belgia. Yakub terlihat sangat tidak senang. Tidak ingin membuang waktu, semuanya langsung berpencar untuk mengumpulkan berbagai persediaan yang ada di sekitar sana. Sedangkan Ines dan Rick mencari persediaan dengan menggeledah tas-tas penumpang yang lain. Diam-diam Ines mengambil dan menyembunyikan sebotol minuman keras ke dalam tasnya. Ia lalu bertanya mengapa jasad Abdul tak langsung dikuburkan. Dan Rick menjawab cara menguburnya tak sama seperti mereka karena berbeda keyakinan. Sedikit informasi, di antara para penumpang yang ada, Ayaz dan Osman serta Abdul ini beragama Muslim ya teman-teman. Di sisi lain, Gabi dan Laura tampak mendatangi Sylvie karena ada sedikit masalah, yaitu Eliza yang menolak untuk ikut. Ketiganya lalu datang dan mencoba membujuk wanita itu. Tidak ada maksud lain, mereka hanya peduli dan tidak tega meninggalkan ibu dan anak itu. Tetapi Eliza tetap bersikeras tidak mau ikut. Eliza tidak percaya dengan cerita soal matahari itu, dan dia juga tak bisa membiarkan anaknya berada di dalam pesawat lebih lama lagi. Sebab hal itu katanya bisa membuat kondisi anaknya semakin memburuk. Nama anak Eliza itu Dominic ya guys. Sylvie bahkan mendapatkan tamparan dari wanita itu saat terus memaksa. Karena gagal mengajaknya secara baik-baik, Laura dan Sylvie lalu terpaksa menyuntikkan obat bius kepada Eliza dan membawanya yang sudah tidak sadarkan diri naik ke atas pesawat. Sementara Dominic dibawa oleh Gabi. Keras kepala sekali ya ibu satu ini, nggak mau dibilangin. Tapi nanti kalian akan mengerti kenapa Eliza sampai keras kepala begitu. Tungguan aja. Donnie yang kebetulan katanya seorang pilot angkatan udara ini menggantikan posisi Sylvie untuk membantu Matthew di kokpit. Sylvie cukup senang karena dengan itu dia bisa kembali duduk di kursinya di belakang. Setelah keluar dari kokpit, Sylvie berpapasan dengan Ayaz dan Dodo yang sedang berusaha membuka ruang avionik dengan mesin las. Mereka akan memperbaiki radio. Seharusnya Yakub yang menangani masalah ini, namun pria itu menolak karena masih marah. Setelah mendengar hal tersebut, Sylvie langsung mendatangi Yakub yang tampak masih bete. Sylvie berkata bahwa tujuan mereka sekarang adalah ke Kanada, meski dia juga belum tahu di mana tepatnya. Gadis itu kemudian sedikit menceritakan masalah pribadinya, yaitu tentang kematian Henry kekasihnya. Kehilangan orang yang tersayang memang hal yang paling berat. Bahkan pada awalnya, Sylvie berniat untuk bunuh Dirman setelah melakukan perjalanan ke Rusia. Namun sekarang dia telah berubah pikiran. Daripada berdiam diri, lebih baik dia melakukan sesuatu yang bisa membantu orang-orang yang masih hidup. Ia berharap Yakub bisa melakukannya juga. Dan sepertinya perkataan Sylvie barusan berhasil menyadarkan kembali pria itu. Memang kebayang sih perasaan Yakub gimana sekarang mikirin istri di rumah yang mana sedang hamil muda lagi teman-teman. Je me suis dit que j'allais y aller toute seule et me tuer. Et ça signifierait ressentir la même chose. Laura sedikit kesal saat mengetahui Ines telah menggeledah dan mengambil makanan berupa coklat dari tasnya. Tapi Ines beralasan melakukan itu karena disuruh oleh Matthew. Terenzio yang berada di samping Ines memarahi dan menyuruh Laura kembali ke kursinya. Laura tidak terima, hingga terjadilah perdebatan sengit antara keduanya. Untungnya Ines berusaha menengahi dan mengembalikan coklat itu kepada Laura. Masalah beres. Sesaat setelah pembicaraannya dengan Sylvie, Yakub tampak ikut membantu Ayaz dan Dodo memperbaiki radio yang rusak akibat terkena tembakan Terenzio sebelumnya. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan dari salah satu penumpang yang bersorak kegirangan karena internet bisa kembali menyala. Sepertinya seorang pria bernama Horst di belakang sana berhasil memperbaiki server internet pesawat. Setelah mendapatkan kembali akses internet, Rick tidak sengaja membaca artikel bahwa kejadian ini berkaitan dengan perubahan polaritas matahari.
Mendengar itu, Horst sepertinya mengerti dan bisa mengambil kesimpulan. Sangat rumit sekali sih kawan-kawan untuk dijelasin. Tapi intinya adalah karena polaritas terbalik matahari itu yang mengakibatkan terjadinya radiasi mematikan sinar matahari. Dan itu artinya kemungkinan akan ada waktu di mana fenomena mengerikan ini akan berhenti. Hanya saja Horst tidak tahu kapan. By the way, Horst ini merupakan seorang ilmuwan iklim. Horst lalu berkata, kemungkinannya para ilmuwan Oxford sudah memperhitungkan kapan fenomena mengerikan ini akan berhenti. Namun sayang artikel tersebut terbit 1 jam lalu bertepatan dengan terbitnya matahari di Inggris. Itu artinya mungkin saja para ilmuwan Oxford itu dan orang yang menulis artikel tersebut sudah mati sekarang, ucapnya Horst. Sesaat setelah pembicaraan itu selesai, Ayaz lalu mengajak Sylvie untuk berbicara di tempat lain. Ayaz menjelaskan bahwa awalnya dia berniat mencari pangkalan udara di internet. Namun ia malah menemukan sesuatu di luar dugaan. Ternyata ketiga tentara bernama Donnie, Dodo, dan Didi itu merupakan seorang penjahat perang. Ketiganya telah melakukan kejahatan berat yang diantaranya membunuh, merampok, dan memperkoseng. Kejadian tersebut terjadi di Afghanistan dan ya, Sylvie ingat pernah melihat berita tersebut ketika dirinya berada di Afghanistan. Ayaz berpendapat bahwa ketiga orang itu sangat berbahaya dan mereka tak boleh membiarkan ketiga penjahat itu lebih lama berada dekat dengan penumpang yang lain. Di saat yang sama, Didi terlibat kegaduhan dengan Ines ketika Didi dengan tanpa izin mengambil botol minuman keras di tasnya Ines. Meskipun Ines menyuruh Didi untuk mengembalikannya, tetapi Didi tidak peduli dan malah tetap membuka botol tersebut. Si Didi ini emang punya perangai yang buruk. Sebelumnya dia bahkan sempat menggoda dan merayu Gabi si pramugari. Ketika tutup botol itu terbuka, bunyinya cukup keras hingga membuat seorang kakek bernama Tuan Polkop salah mengira bahwa itu adalah suara tembakan. Kakek tua itu sangat panik dan berniat keluar dengan mencoba membuka pintu pesawat. Didi ikut panik dan dengan cepat ia menarik kasar si kakek Polkop. Sampai membuat kepala kakek itu terbentur dengan kuat lalu terjatuh. Kejadian tersebut membuat semua orang sangat kaget. Tak lama Laura muncul dan berusaha menolong kakek tua itu. Tapi sayang kakek Polko pun meninggoy akibat pendarahan hebat di kepalanya. Laura sebagai perawatnya kakek Polkop yang sudah mengenal lama kakek Polkop tentu saja sangat sedih dan marah. Ia menyebut Didi sebagai pembunuh. Didi mencoba membela diri. Dia beralasan hanya ingin menyelamatkan para penumpang agar kakek itu tidak membuka pintu pesawat. Horst pun menyela. Kamu tentara masa nggak tahu? Pintu pesawat mah gak akan bisa terbuka kalau pesawatnya lagi terbang, kata Horst. Semua orang menyalahkan Didi. Didi yang tak terima lalu mengeluarkan pistol miliknya dan menodong semua orang. Tak lama kemudian Ayaz muncul bersama Dodo dan Dodo berhasil menenangkan kembali Didi rekannya itu. Kini suasana tak lagi tegang. Matthew lalu berkata bahwa beberapa jam lagi mereka akan mendarat di Kanada. Dan sebelum itu dia menyarankan agar mereka semua untuk beristirahat. Setelah kejadian tadi, sepertinya Sylvie sadar dan mempertimbangkan kembali ucapannya Ayaz. Ketiga tentara itu memang berbahaya, bahkan salah satunya sudah membunuh salah satu dari mereka, meskipun tanpa sengaja. Dia lalu pergi ke kokpit dan memberitahukan hal tersebut kepada Matthew dengan pura-pura mengganti perban luka di tangan Matthew. Meskipun pada saat itu ada Donnie di antara mereka, tapi Sylvie berbicara dengan menggunakan bahasa Perancis, jadi Donnie tidak mengerti. Kepada Matthew, Sylvie menjelaskan bahwa ketiga tentara itu berada di Skotlandia untuk menjalani pengadilan militer atas kasus pembunuhan dan pemerkosengan. Ketiganya memang sengaja ditinggalkan oleh orang-orang karena sedang menjalani hukuman mati. Sylvie ingin ketiga penjahat itu pergi dari pesawat dan dia sudah punya rencana bersama Ayaz dan Jakub. Lui c'est le pilote. Les autres c'est des administratifs. I'm just kidding. Ils ont pas été laissés derrière par accident. Faut que je te dise quelque chose. Di situ Donnie agak curiga dan menyindir. Ada pepatah bilang kalau ada orang lain ngomong bahasa asing di dekatmu itu artinya kamu sedang diomongin. Kalian lagi ngomongin aku ya, hayo, tanya Donnie. Oh enggak Mang Donnie, ini aku ngomong bahasa Prancis karena gak tahu istilah-istilah medis dalam bahasa Inggris, jelas Sylvie pada Donnie. Oh alah, jawab Donnie sambil tertawa.
Singkat cerita, sekarang pesawat mereka telah mendarat di Kanada. Matthew kemudian membagi mereka semua menjadi beberapa kelompok untuk berpencar dan mencari persediaan. Awalnya, rencana Sylvie dan Matthew adalah menyuruh ketiga tentara tersebut pergi ke tempat terpisah dengan alasan mencari komponen radio lalu meninggalkan mereka secara diam-diam. Namun, si Donnie malah meminta Yakub dan Gabi juga ikut bersama mereka. Menurut Donnie, Yakub akan tahu hal apa saja yang diperlukan, mengingat dia seorang teknisi. Namun karena Yakub tidak bisa berbahasa Inggris, maka Gabi pun ikut sebagai penerjemah. Matthew dan Sylvie terpaksa menyetujui hal itu. Mereka tak ingin menimbulkan kecurigaan, ditambah lagi ketiga penjahat itu memiliki senjata api. Kalau konflik dengan mereka secara langsung bisa berabe. Mereka pun hanya bisa mengandalkan Yakub untuk rencana ini. Kelimanya kemudian berangkat dengan menggunakan sebuah mobil. Dalam perjalanan, Gabi tampak syok melihat bagaimana mayat-mayat manusia bergelimpangan di jalan begitu saja. Bahkan terdapat satu buah mobil bus sekolah yang berisikan anak-anak yang sudah pada meninggoy. Tentu saja itu dikarenakan matahari. Sesaat setelah kepergian Yakub dan Gabi, Matthew memberitahukan kebenaran tentang ketiga tentara penjahat kepada semuanya dan juga rencana untuk meninggalkan mereka. Orang-orang tampak terkejut, namun Matthew memperingati agar mereka tetap melakukan tugasnya masing-masing mengambil persediaan. Karena Yakub saat ini sedang mengulur-ulur waktu dan mereka hanya punya waktu 30 menit saja. Tiba-tiba Ayaz menyela dan berkata ingin menguburkan jasad Abdul. Matthew memperbolehkannya, namun harus cepat karena mereka tak punya cukup banyak waktu. Beberapa saat kemudian, Ayaz tampak tengah memandikan jasadnya Abdul. Tetapi di sana ia tak sendirian karena Osman ikut membantu. Namun kemudian Ayaz meminta Osman untuk membawakannya selimut yang lain karena sepertinya tidak cukup untuk membungkus jasad Abdul. "Siap Bang Ayaz," ucap Osman. Sesuai rencana, Yakub berhasil mengulur waktu dengan menunjukkan lokasi yang salah pada Donnie, Dodo, dan Didi. Mereka berniat untuk mencari komponen radio yang baru, namun Yakub justru membawa mereka ke tempat yang tidak seharusnya seperti salon dan restoran pizza. Hanya Yakub yang bawa HP dan bisa buka Google Maps, jadi Yakublah penunjuk jalannya. Tetapi karena ketiga tentara itu mulai kesal, Yakub terpaksa memberikan lokasi yang sebenarnya. Tempat itu tampak seperti toko peralatan elektronik. Ketika sudah berada di dalam, tanpa sepengetahuan ketiga penjahat itu, Yakub diam-diam sudah mendapatkan komponen radionya. Namun dia berpura-pura belum menemukannya lalu meminta ketiga penjahat itu untuk mencari ke gudang. Ketika tiga penjahat itu masuk ke gudang, Yakub pun langsung mengunci pintunya. Gabi yang masih belum tahu tampak kebingungan. "Yakub, kok kamu gitu, kenapa?" tanya Gabi. Yakub tak bisa menjelaskan banyak. "Mbak, mereka adalah pembunuh, ayo kita pergi sekarang, let's go," kata Yakub. Tetapi bodohnya Gabi malah menolak ajakan Yakub untuk pergi itu. Tidak punya pilihan, Yakub terpaksa meninggalkan Gabi karena ia tak punya banyak waktu sebelum ketiga penjahat itu bisa keluar. Dan benar saja tak butuh waktu lama sampai ketiga penjahat itu bisa membobol pintu, lalu segera menyusul Yakub. Melihat itu, Donnie, Dodo, dan Didi pun langsung bergegas mengejar dengan mobilnya. Sementara Gabi tertinggal sendirian. Tentu saja ketiga penjahat itu tidak peduli pada Gabi. Gitu tah, keras kepala sih dibilangin. Sementara itu, Sylvie dan kawan-kawan di pesawat sudah bersiap untuk lepas landas. Namun mereka masih menunggu Yakub dan Gabi kembali. Ketika terlihat dua buah mobil datang dari kejauhan, Sylvie menyuruh Ayaz untuk menutup pintu saja jika itu bukan Yakub dan Gabi. Sylvie langsung bersiap di kokpit bersama dengan Matthew. Yakub berhasil sampai lebih dulu tentunya dan langsung memberitahukan pada Ayaz bahwa Gabi tidak berhasil. Ayaz pun segera menutup pintu pesawat. Melihat pesawat sudah bergerak maju, ketiga penjahat itu tampak panik dan mulai menembaki pesawat. Hingga salah satu peluru berhasil mengenai kaca jendela pesawat. Melihat hal itu, Rick segera berteriak, "Berhenti teman-teman!" Into the Night bersambung. Inilah Into the Night season 1 episode 3.
Di episode 3, pesawat sudah terbang di udara. Tampak Matthew yang tengah memeriksa kaca jendela yang retak akibat tembakan dari si ketiga penjahat. Matthew agak ragu apakah kaca itu bisa bertahan, mengingat mereka sudah terlanjur lepas landas. Tapi ya bismillah aja dulu. Dan saat ini sepertinya Yakub lumayan merasa bersalah karena sudah meninggalkan Gabi. Matthew pun menenangkan Yakub bahwa itu bukanlah kesalahannya. Di sisi lain, Ayaz dan Dominic tampak cukup akrab. Orang lain yang melihat mungkin akan salah mengira dan berpikir keduanya adalah ayah dan anak. Ayaz kemudian menawari bocil itu sebuah jeruk, tetapi Dominic berkomentar jeruk tersebut terasa seperti kapur. Saat Ayaz ikut mencobanya, iya juga ya Dom, rasanya kok kayak gini, ungkap Ayaz. Tak lama Eliza datang dan langsung menegur Ayaz untuk tidak dekat-dekat dengan anaknya. Ayaz mungkin hanya bermaksud bersikap ramah. Namun wanita itu salah paham dan malah mengira Ayaz sedang tebar pesona. Di sini raut wajah pria itu langsung berubah kebingungan. Kenapa sih mbak-mbak satu nih? Gumamnya. Dan saat ini terlihat Matthew meminta agar Rick duduk di samping jendela yang retak untuk mengawasinya. Agar mereka bisa mengantisipasi jika terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Rick tentu menolak karena takut. Bang, kau mau aku tersedot keluar kalau kacanya pecah, ha? Ungkap Rick. Namun Matthew meyakinkan kalau jendela tersebut aman. Di situ Terenzio mulai muak. Menurutnya, Matthew bukan pemimpin mereka yang bisa seenaknya mengambil keputusan. Terenzio juga mulai menyalahkan yang lain hingga membuat orang-orang pun merasa kesal kepadanya. Tiba-tiba suara Horst menghentikan pertengkaran mereka. Radio pesawat sudah bagus. Horst mengatakan bahwa mereka mendapatkan sambungan radio dari pesawat lain. Tetapi Horst salah. Seseorang dari seberang sana mengatakan bahwa mereka berada di bawah perairan, bukan di pesawat lain. Lokasinya adalah di Hawaii. Lebih tepatnya di Mars Pier, yaitu suatu tempat yang memiliki fasilitas bawah air yang berfungsi sebagai tempat latihannya para astronot. Orang itu mengatakan bahwa sepertinya air bisa menahan radiasi sinar matahari atau apapun yang menyebabkan bencana ini sehingga mereka kini masih bisa selamat. Orang tersebut dengan senang hati akan menerima Matthew dan kawan-kawan jika ingin bergabung ke sana. Karena fasilitas Mars Pier mereka muat untuk 100 orang. Di ruang kokpit, Matthew pun berbincang dengan Sylvie. Matthew sepertinya memutuskan untuk menerima tawaran dari orang di Mars Pier itu. Ia akan membawa pesawat mereka menuju ke Hawaii. Bang Matthew, Hawaii itu cukup jauh dan kita harus menuju ke selatan, bukan barat. Apakah kita akan tiba di Hawaii sebelum matahari terbit? Tanya Sylvie. Tenang, aku bisa menerbangkan pesawat kita lebih tinggi agar kita bisa lebih cepat sampai ke sana. Jelas Matthew. Meski begitu, Sylvie masih cukup ragu. Ditambah mereka tidak tahu orang seperti apa yang menanti mereka di sana. Mendengar itu, Matthew tampak emosional. Kita harus mengambil kesempatan ini karena kita bisa mati kalau terus terbang tanpa tujuan yang jelas. Ngerti gak sih? Bentak pria itu. Sesaat kemudian, Matthew tersadar dan langsung meminta maaf. Semua tekanan emosional dan tanggung jawabnya sebagai seorang kapten pesawat membuat Matthew tak bisa berpikir jernih. Sylvie bisa memakluminya. Ia pun menyarankan agar Matthew beristirahat, tetapi pria itu menolak. Tiba-tiba terdengar suara keributan dari arah kursi penumpang. Awalnya Matthew berniat mengeceknya, tapi Sylvie menahan dan mengatakan biar dia saja yang pergi. Sylvie langsung ke belakang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Laura lalu menjelaskan jika Terenzio menahan semua persediaan makanan mereka. Terenzio pun buka suara. Pria itu ingin mereka membuat dan menentukan peraturan di pesawat ini. Rick yang kini ikut berkomplot dengan Terenzio mengatakan keinginan mereka agar semua keputusan ditentukan secara demokrasi dan bukan lagi menuruti perintah dari Matthew. Kami mau semua makanan dibagi secara rata dan setiap menentukan tujuan selanjutnya kami mau dilakukan pemungutan suara pada semua penumpang, pinta Terenzio dan Rick. Suasana semakin memanas. Tapi tiba-tiba terdengar suara Matthew di kokpit yang memanggil Sylvie karena ada keadaan darurat. Sensor pesawat mengatakan ada kebakaran pada mesin. Matthew segera meminta Sylvie untuk membantunya dalam upaya perbaikan. Namun alarm tersebut berhenti dengan sendirinya. Alors, coupe le pilote automatique. Chapitre 6. J'ai fait chapitre. Source triphasée du TR3. T'as touché quelque chose?
Tak lama kemudian, alarm lainnya berbunyi lagi dan berhenti dengan sendirinya juga. Matthew merasa curiga. Dia kemudian teringat jika sensor tersebut berada di bagian ruang roda pesawat. Matthew menduga bahwa seseorang tanpa sengaja sudah menyentuhnya. Ia kemudian teringat dengan 3 tentara jahat yang tadi mereka tinggalkan. Waduh, jangan-jangan salah satu dari mereka berhasil naik, memanjat roda pesawat dan bersembunyi di ruang roda pesawat kita. Hanya itu alasan yang masuk akal bagaimana sensor alarm pesawat berbunyi tanpa sebab, ungkap Matthew. Ya, kalau diingat-ingat sih di episode 2 kemarin, si Didi memang terlihat berlari sekuat tenaga tuh mengejar pesawat. Setelah itu, Matthew lantas pergi ke belakang untuk memberitahu yang lain. Ini bisa menjadi masalah serius karena jika si Didi mengutak-atik sistem hidrolik di bawah, maka roda pesawat tidak akan bisa keluar saat pesawat hendak mendarat. Berbahaya sekali. Meski begitu, Matthew punya satu rencana. Ia akan menerbangkan pesawat pada ketinggian yang lebih tinggi sampai mencapai suhu minus 40 derajat Celcius. Di ketinggian itu oksigen juga akan menipis. Hal tersebut secara tidak langsung akan membuat si Didi pingsan karena kedinginan dan kekurangan oksigen. Setelah itu Mamang Matthew akan menurunkan roda pesawat sehingga si Didi otomatis akan jatuh ke lautan dan meninggoy. Meski terdengar kejam, tapi itu untuk demi keselamatan mereka bersama. Untungnya semua orang sependapat dengan Matthew. Deux systèmes importants qu'on va perdre. 3 4000. Doit être coincé. Kini, pesawat Matthew sudah berada di ketinggian 40.000 kaki dari atas permukaan laut. Matthew berpikir rencananya akan berjalan dengan mulus dan beranggapan si Didi mungkin sudah membeku kedinginan. Hanya tinggal menunggu waktu sampai si Didi pingsan dan terjatuh. Namun sesuatu di luar dugaan terjadi. Karena ketinggian pesawat mempengaruhi tekanan udara, retakan pada kaca jendela pesawat perlahan membesar. Dan tak ada yang menyadarinya. Di saat itu Terenzio malah kembali menimbulkan masalah. Ia tampak menghalangi Inez yang hendak mengambil air minum. Tak hanya itu, dia juga menjegal kakinya sampai gadis itu terjatuh. Inez tentu saja meledak marah dan tidak terima. Gadis itu tampak memarahi Terenzio dan memaki Rick yang berada di samping Terenzio karena Rick ikut membela Terenzio. Saat itu juga tanpa sengaja Laura melihat retakan di kaca jendela pesawat yang sudah membesar. Saat Laura berteriak, itu sudah terlambat. Lalu yang terjadi selanjutnya adalah pesawat langsung kehilangan keseimbangan dan Matthew tentu saja berusaha mengendalikannya sembari menurunkan ketinggian pesawat. Keadaan di ruang kursi penumpang tampak sangat tidak terkendali. Inez terjatuh dan pingsan. Untungnya di sana ada Yakub yang gercep segera turun tangan untuk menutup jendela pesawat yang bocor itu. Dan hal itu berhasil membuat pesawat kembali aman dan normal lagi. Ditambah Matthew sekarang sudah menurunkan ketinggian pesawatnya. Tadi itu menegangkan sekali. Beberapa saat kemudian Matthew dan Terenzio tampak saling menyalahkan. Gara-gara kamu loh Matthew ini semua. Tadi kamu bilang aman, kamu bohong, kata Terenzio. Matthew menjawab, iya tadi memang aman bro sebelum ada si tentara jahat di ruang roda pesawat. Terus si Rick itu udah kutugasin buat mengawasi kaca jendela malah kemana coba itu? Ungkap Matthew. Weh bang, untung aja gua gak di situ, kalau enggak udah di alam baka gua sekarang, protes Rick. Sementara itu Inez yang pingsan sudah kembali tersadar. Gadis itu langsung mendapat pertolongan dari Laura. Karena Inez tadi saat orang-orang pakai masker oksigen, dia enggak karena pingsan. Lalu bersamaan dengan itu Eliza tampak sangat panik saat mengetahui selang oksigen milik Dominic terlepas dan sepertinya tersedot keluar dari kaca jendela. Dominic tampak sangat kesulitan bernafas tanpa selang oksigen miliknya.
Melihat hal itu, Ayaz tak tinggal diam dan mencoba membantu. Namun, Horst cukup terkejut melihat Ayaz memiliki sebuah pisau, padahal petugas bandara pasti mengecek dan memastikan para penumpang yang akan naik pesawat tak membawa senjata tajam. Kok bisa Ayaz bawa pisau? Tapi Ayaz beralasan pisaunya itu ia dapatkan saat berada di Skotlandia. Dengan terampil dan cekatan, Ayaz berhasil membuat selang oksigen baru untuk Dominic dan menyambungkannya dengan alat oksigen milik Dominic. Eliza tampak sangat lega. Namun wanita itu masih enggak mengucapkan terima kasih kepada Ayaz. Matthew lalu memberikan pengumuman kepada mereka tentang tujuan mereka ke tempat perlindungan di Hawaii harus dibatalkan. Karena dengan ketinggian pesawat yang rendah, mereka tidak bisa melaju cukup cepat dan tidak bisa sampai ke Hawaii sebelum pagi. Dengan terpaksa, mereka harus memutari bumi satu putaran dulu untuk bisa mencapai Hawaii tanpa harus mengalami waktu siang. Ya dong, harus muter kan, mereka harus menghindari matahari tuh. Le chalumeau ne bouge pas tant que les choses n'ont pas changé. Demande-leur si on devrait aller chercher ce type et s'en débarrasser. Non. Toutes les décisions, on les soumet à vote. Lalu tiba-tiba saja alarm kembali berbunyi, menunjukkan ada sesuatu yang tak beres pada sistem hidrolik pesawat. Tentu saja, si Didi masih ada di sana. Mereka tak bisa melakukan rencana seperti sebelumnya dikarenakan kebocoran pada jendela pesawat. Tidak ada cara lain, mereka harus mengeluarkan tentara menyebalkan itu dengan cara paksa. Kembali terjadi perdebatan saat Terenzio menolak memberikan alat obor las. Padahal alat obor las itu adalah untuk membuka paksa ruangan roda pesawat. Tapi Terenzio hanya menginginkan agar Matthew menyetujui untuk memberlakukan sistem demokrasi dan kerjasama antar para penumpang di pesawat. Itu hanya syarat yang mudah Bang Matthew, ayolah, desak Terenzio. Akhirnya Matthew pun mau menyetujui hal itu. Dan untuk melakukan itu pun dilakukan dulu pemungutan suara. Setelah semuanya setuju, Terenzio bahkan menawarkan diri untuk ikut bersama Yakub dan Ayaz ke bawah untuk menyingkirkan si Didi. Untuk menuju ke ruang roda pesawat, tidak ada jalan akses. Makanya mereka harus membuat jalan sendiri dengan melubangi bagian pesawat menggunakan obor las. Non, j'insiste. Vas-y. Di ruang kokpit, Sylvie menyarankan Matthew agar mereka mendarat di Alaska karena di sana adalah tempat yang paling terdekat mengingat mereka harus segera memperbaiki jendela pesawat. Dan Matthew menyetujui hal itu. Tak lama kemudian Laura datang dan meminta Matthew agar menerbangkan pesawat lebih rendah. Sebelumnya, Laura telah berbincang dengan Eliza tentang kondisi Dominic yang menderita penyakit fibrosis sistik, yaitu penyakit yang mengganggu paru-paru dan pencernaan. Dominic cukup kesulitan dengan ketinggian pesawat saat ini. Laura merasa prihatin dan meminta Matthew untuk menurunkan ketinggian pesawat. Namun Matthew menolak karena hal tersebut hanya akan semakin memperlambat perjalanan. Selain itu mereka juga harus menghemat bahan bakar. Karena tak berhasil membujuk pria itu, Laura kemudian meminta Sylvie untuk meninggalkan mereka berdua. Bang Matthew, gimana kalau anakmu ada di posisi seperti itu? Tanya Laura. Aku tidak punya anak, aku dan istriku menikah terlalu tua, jawab Matthew dengan santai. Tapi kamu tahu tidak, pramugari bernama Chloe sedang mengandung anak kamu loh, ungkap Laura. Matthew cukup terkejut mendengarnya. Laura mengetahui itu karena Gabi sempat menghubungi Ines melalui Instagram. Ya, Ines adalah seorang selebgram. Kepada Ines, Gabi membeberkan bahwa Matthew bukanlah pria terhormat. Mungkin Gabi dendam karena sudah ditinggalkan. Tapi Laura tahu meskipun Matthew bukanlah pria terhormat, Matthew tetap orang yang baik. Jadi please bang, turunkan ketinggian pesawat untuk Dominic. Mendengarnya, Matthew pun luluh dan menuruti permintaan Laura. Singkat cerita, Yakub dan kawan-kawan berhasil membuat celah menuju ruang roda pesawat. Namun setelah dibuka, mereka bertiga tak bisa melihat apapun. Di ruangan itu benar-benar sangat gelap. Lalu tiba-tiba saja si Didi muncul berusaha merebut senjata Terenzio dengan menggigit tangannya. Untungnya Ayaz dengan cekatan berhasil mengambil alih senjata tersebut dan langsung membunuh Didi dengan menembaknya beberapa kali. Sekarang masalah sudah terselesaikan dan mereka bertiga kembali naik ke atas untuk bergabung bersama dengan yang lain.
Namun Ayaz kebingungan melihat suasana di sana yang cukup tegang. Tanpa berbasa-basi, Laura langsung meminta Ayaz untuk mengatakan yang sebenarnya. Horst sudah menaruh curiga setelah tahu Ayaz memiliki pisau di pesawat. Dan Osman juga mengaku melihat bercak darah pada selimut yang digunakan untuk membungkus jasad Abdul. Mereka semua kini menduga Ayaz telah membelah perut Abdul untuk mengambil berlian yang ditelan pemuda itu. Oh ya, Abdul waktu itu pernah bilang kalau dia menelan berlian. Tanpa disangka, Ayaz dengan tenang langsung mengakuinya. Namun bukan tanpa alasan. Sejak awal Ayaz memang sudah tahu karena dia sendiri yang membayar Abdul untuk menyelundupkan berlian tersebut. Tapi Abdul tidak tahu siapa yang telah menyuruhnya karena nantinya Ayaz hanya akan menemui Abdul setelah sampai di Rusia. Ayaz berkata bahwa barang itu bukanlah berlian melainkan batu zamrud. Batu berharga ini adalah peninggalan sultan negaranya dan sempat hilang. Ayaz berniat mengembalikan batu-batu berharga itu ke negaranya. Negara Turki ya kalau kalian mau tahu. Tetapi jangan salah paham dulu karena rencana awalnya tidak seperti itu. Semuanya gagal di saat Abdul malah melakukan prosedur yang tidak benar sehingga menyebabkan dirinya meninggoy. Jadi terpaksa Ayaz harus mengambil batu-batu zamrud itu dengan cara membedah perut si Abdul yang sudah mati. Meski Ayaz sudah mengaku, orang-orang tetap harus mengambil keputusan atas perbuatan Ayaz yang tetap saja itu merupakan kejahatan. Apalagi si Rick yang tampak sangat bersikeras ingin menahan Ayaz. Karena sejak awal Rick sangat tidak suka kepada Ayaz. Setelah orang-orang setuju, Rick pun memborgol dan mengikat Ayaz di ruang avionik. Rick tampak puas dan berkata, "Ha, rasain kau Ayaz." Into the Night bersambung. Inilah Into the Night season 1 episode 4. Pada episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya kehidupan gelap Ayaz sebagai pemilik salah satu gedung rumah bordil di Belgia. Ayaz ini diceritakan melakoni berbagai pekerjaan yang tidak halal, diantaranya sebagai muncikari dan juga pengedar narkoboy. Pada malam itu di rumah bordilnya ada suatu masalah saat seorang pria asing melukai salah satu wanita karyawannya Ayaz sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Maka dari itu Ayaz pun memaksa pria asing itu untuk memberikan jam tangan mewahnya sebagai tebusan atau ganti rugi karena karyawan wanitanya tak akan bisa bekerja untuk sementara waktu akibat dilukai oleh si pria asing ini. Dan karena si pria asing ini menolak, dengan terpaksa Ayaz melakukannya dengan cara kekerasan. Kembali ke masa sekarang, terlihat pesawat Matthew dan kawan-kawan telah mendarat di Alaska. Di dalam pesawat tampak terjadi perdebatan dikarenakan Rick yang bersikukuh ingin menyingkirkan Ayaz dan ingin meninggalkan Ayaz di Alaska. Ia beralasan tidak mau membahayakan semua orang dan berniat melindungi mereka dari Ayaz yang menurutnya seorang kriminal. Tetapi sepertinya penumpang lain masih bingung dan belum mengambil keputusan. Ayaz berusaha membujuk agar Rick mau mendengarkan penjelasannya lebih dulu. Namun Rick dengan muak menutup ruang avionik itu. Rick kesal karena semua orang tidak berpihak kepadanya. Bahkan Terenzio hanya diam bergeming. Rick lalu mencoba berbicara pada Matthew. "Ayolah kapten, singkirkan si Ayaz biar kita semua aman," rengek Rick. Lalu Matthew menjawab, "Kenapa harus aku yang mengambil keputusan? Bukankah kalian mau demokrasi? Ya cobalah putuskan saja bersama." Sedangkan Yakub tengah asik membetulkan kaca jendela pesawat. Meskipun sepertinya berhasil diperbaiki dengan kaca KW, Yakub berkata mereka tetap harus menggantinya dengan kaca yang original biar lebih aman. Jadi rencananya adalah nanti mereka akan mendarat kembali di Bandara Brussels, Belgia, tempat asal mereka, untuk mendapatkan kaca jendela original pesawat. Lah kenapa ke Belgia lagi? Harus putar balik dong, ngelewatin siang hari dong bang. Enggak lah guys, diceritakan pesawatnya Matthew dan kawan-kawan ini sudah melaju kurang lebih 1 minggu dan sudah mengitari dunia. Jadi untuk sampai ke Belgia itu tidak perlu putar balik ya karena sudah lumayan dekat.
Beberapa saat kemudian di luar pesawat, Rick tampak mengompori dan memprovokasi orang-orang. Ayaz ini adalah seorang kriminal teman-teman, gak bolehlah orang seperti dia bersama dengan kita, ungkap Rick. Namun di situ Ayaz beralasan bahwa dirinya hanya berusaha untuk bertahan hidup dengan melakukan berbagai bisnis apapun itu. Meski begitu nggak boleh ditiru ya guys, kita harus mendapatkan uang dengan cara yang baik dan halal. Semua orang tampaknya agak kesal dengan sikap Ayaz yang seolah tidak merasa bersalah. Saat keadaan semakin panas, Terenzio lalu angkat bicara. Terenzio ingat saat berada di markas NATO, ia tidak hanya mendengar soal bencana matahari, tapi juga mendengar tentang suatu tempat perlindungan. Hanya saja Terenzio tidak tahu di mana itu. Jadi, untuk mengetahui informasi tersebut, dirinya harus kembali ke markas NATO di Belgia. Kebetulan kan destinasi mereka selanjutnya adalah Belgia. Terenzio mau Ayaz ikut bersamanya untuk mencari dokumen informasi tempat perlindungan di markas NATO. Terenzio berpikir tak ada orang yang lebih kompeten selain Ayaz untuk membantunya. Ya, di antara mereka semua yang kemampuannya jago dan terlatih mungkin hanyalah Terenzio dan Ayaz saja. Terenzio pun menjamin dan akan bertanggung jawab jika Ayaz membuat masalah. Beberapa orang tampak setuju dan mengangkat tangannya. Meskipun sebagian lainnya masih keberatan, tapi sepertinya enggan untuk mengutarakan. Karena capeklah debat terus mungkin. Sepertinya Terenzio begitu karena dia merasa berhutang nyawa kepada Ayaz setelah Ayaz menolongnya ketika Didi hampir membuat Terenzio terbunuh. Sesaat setelah yang lainnya pergi, Terenzio melepaskan borgol di tangan Ayaz dan mengatakan sekarang mereka sudah impas. Selepas pesawat lepas landas, Horst tampak berdiskusi dengan Matthew dan Sylvie. Ia membicarakan keluhan para penumpang tentang rasa makanan yang hambar. Di sini, makanan yang dimaksud adalah makanan segar seperti buah-buahan yang mereka ambil di Kanada. Semua buah-buahan rasanya hambar dan tidak enak. Horst menduga bahwa penyebabnya adalah matahari yang membuat DNA makanan-makanan segar itu menjadi rusak. Masuk akal sih, secara buah-buahan kan berasal dari tumbuhan. Jadi, matahari ini tidak hanya membunuh makhluk hidup seperti manusia dan hewan-hewan, tapi tumbuhan juga. Meski begitu, Horst merasa untuk sekarang makanan-makanan kaleng masih aman. Une dissociation de molécules. De provoquer quoi? Le pourrissement de la nourriture? En train de se passer avec le soleil, c'est aussi en train de provoquer ça. Je veux dire... Sesaat setelah kepergian Horst, Sylvie mencoba berbicara dengan Matthew yang keadaannya tampak enggak baik. Pria itu kini sangat emosional dan gampang meledak-ledak amarahnya hanya karena hal kecil seperti barusan. Saat Horst menjelaskan soal makanan dan susah dimengerti, langsung ngamuk-ngamuk si Matthew. Sylvie bisa mengerti jika ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, seperti kurangnya istirahat ataupun frustasi. Namun Sylvie tak bisa membantu kalau Matthew tak mengatakan apapun. Jadi ia meminta Matthew untuk terbuka, ada apa sebenarnya. Matthew kemudian berterus terang tentang Chloe, wanita pramugari yang dicintainya yang mengandung anak darinya. Ya, si Matthew ini bukannya mikirin atau mengkhawatirkan istri sendiri, dia malah mengkhawatirkan selingkuhannya. Beberapa saat kemudian, Sylvie terlihat keluar dari kokpit dan sedang berbicara berdua dengan Jacob. Awalnya mereka berdua membicarakan tentang makanan segar yang tak bisa mereka konsumsi lagi. Sampai akhirnya mereka berdua membahas tentang makanan favorit. Sylvie bercerita setelah Henry kekasihnya itu jatuh sakit, Henry nyaris tidak mau makan apa-apa. Katanya semua makanan tidak enak. Tapi uniknya Henry sangat menyukai satu makanan, yaitu marinasi daging sapi Mongolia halal yang tokonya berada tepat di bawah apartemen Sylvie. Gadis itu berkata kalau Henry menyukai makanan itu sampai akhir hayatnya. Dan karena itu Sylvie juga jadi sangat merindukan makanan itu. Lalu tiba-tiba saja perbincangan mereka terganggu ketika terjadi guncangan di pesawat. Sylvie yang panik segera pergi ke kokpit di mana Matthew berada. Di sana dia melihat keadaan Matthew yang tak seperti biasanya dan mulai meracau tidak jelas. Jadi guncangan barusan itu terjadi karena Matthew yang oleng menerbangkan pesawat terlalu tinggi. Sylvie semakin khawatir dan menyuruh sang kapten untuk beristirahat, tapi Matthew tetap bersikeras tidak mau. Sylvie yang merasa cemas kemudian pergi dan memberitahu yang lainnya tentang keadaan Matthew. Tak lama Sylvie pun kembali bersama Ayaz dan Rick. Dengan terpaksa, Ayaz dan Rick lalu menyeret Matthew keluar dari kokpit dengan paksa untuk beristirahat.
Setelah ditarik dan digotong rame-rame begitu, Matthew pun menyerah. "Iya, oke, aku istirahat sekarang nih," kata pria itu. Ia kemudian pergi ke toilet untuk sekedar membasuh mukanya. Sesaat setelah Matthew pergi, Rick mendengar suara dari arah radio di ruang avionik. Beberapa orang pun pergi untuk memeriksanya. Setelah mereka dengar-dengar, pembicaraan di radio itu menggunakan bahasa Rusia. Karena Jakub, Horst maupun Terenzio tak mengerti bahasa Rusia, maka Horst pun pergi untuk memanggil Eliza agar menerjemahkannya. Eliza adalah orang Rusia ya. Eliza sendiri saat ini sedang bersama Ayaz. Wanita itu penasaran dan menanyakan tujuan sebenarnya Ayaz mencuri batu-batu zamrud itu dari museum. Sejujurnya putra Eliza yaitu Dominic mengagumi sosok Ayaz. Jadi Eliza ingin memastikan dulu apakah Ayaz ini orang yang baik-baik. Karena menurut Eliza, meskipun Ayaz menjalankan bisnis kriminal, bukan berarti Ayaz orang yang berhati jahat. Ayaz lalu menceritakan dengan sejujurnya bahwa tujuannya adalah untuk mengembalikan batu-batu itu ke tempat asalnya, yaitu negara Turki, negaranya Ayaz. Ia bahkan akan mengirimkannya tanpa nama agar orang-orang tidak perlu tahu siapa yang sudah mengembalikan batu berharga itu. Ayaz berpikir dengan melakukan hal itu, ia bisa membuat ibunya bangga. Mendengar hal itu, sepertinya Eliza percaya. Tak lama kemudian Horst pun datang meminta Eliza untuk membantunya. Singkat cerita, Eliza terlihat sudah berada di ruang avionik. Wanita itu mulai mendengarkan dan mencoba menerjemahkan pembicaraan yang ada di radio. Suara di radio itu tidak terlalu jelas, namun Eliza berhasil menangkap beberapa kata. Ia menyimpulkan kalau orang yang berbicara di radio itu sedang berada di luar angkasa dan terjebak di sana. Selain itu, orang di radio itu mengatakan sesuatu, yaitu Stara 17. Entah apa maksudnya. Dan mereka juga jadi heran bertanya-tanya bagaimana orang itu bisa bertahan di luar angkasa dari sinar matahari yang membunuh. Mereka pun hendak memberitahu Matthew. Namun saat itu juga mereka sadar jika sejak tadi Matthew belum keluar dari toilet. Jakub dan Laura kemudian segera pergi mengeceknya dan mereka sangat terkejut mendapati Matthew yang sudah tidak sadarkan diri. Laura segera mengecek keadaan Matthew. Wanita itu mengatakan jika Matthew mengalami demam tinggi dan tekanan darah yang rendah. Wanita itu mengatakan jika Matthew mengalami demam tinggi dan tekanan darah yang rendah. Laura menduga hal ini disebabkan oleh infeksi dari luka di tangan Matthew yang mengakibatkan Matthew mengalami keracunan darah. Laura tampak melotot pada Terenzio yang menyebabkan hal ini. Untuk sementara Laura akan memberikan antibiotik pada Matthew. Namun untuk bisa menolong Matthew, tangan Matthew yang terinfeksi haruslah segera diamputasi. Laura tidak bisa melakukannya di pesawat karena tidak adanya tempat ataupun peralatan bedah yang dibutuhkan. Mereka harus pergi ke rumah sakit. Ayaz nyeletuk. "Ya, setelah sampai di Belgia nanti kita bawa Matthew ke rumah sakit." Namun mereka baru sadar kalau ke Belgia itu haruslah mendaratkan pesawat terlebih dahulu. Bagaimana caranya pesawat mendarat tanpa adanya sang pilot pesawat? Ayaz nyeletuk lagi. Tapi ada Sylvie kan? Sylvie bisa kali mendaratkan pesawat? Instruments chirurgicaux, des solutions intraveineuses. Comment on va atterrir sans pilote? Chirurgienne. Rien que d'y penser, j'ai les mains qui tremblent. Sylvie, elle va faire atterrir l'avion. Beralih ke kokpit, Sylvie langsung mengatakan absolutely dia tidak bisa melakukannya. Sylvie mungkin bisa mengaktifkan autopilot dan mengatur jalur pesawat di udara. Tapi untuk mendaratkan pesawat benar-benar dibutuhkan skill pilot sungguhan. Jakub bertanya, "Bukankah kamu pernah melihat Matthew melakukannya, Sylvie?" Sylvie menjawab, "Ya, meskipun kita pernah melihat seorang penembak jitu menembak, itu tidak membuat kita bisa langsung menjadi penembak jitu. Tapi bagaimanapun saat ini mereka tak punya pilihan lain." Horst kemudian menyarankan bagaimana kalau Sylvie melakukannya sambil melihat tutorial di YouTube. Dengan berat hati, Sylvie menyetujuinya, meski kemungkinan berhasilnya sangatlah kecil. Tetapi nanti cara untuk menerbangkan pesawat lebih rumit lagi. Sylvie tak akan pernah bisa melakukannya tanpa Matthew. Maka dari itu jika mereka berhasil mendarat nanti, nyawa mereka semua berada di tangan Laura. Laura harus bisa mengobati Matthew dan berangkat kembali sebelum matahari terbit.
Quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Quelque chose de grand. Beberapa saat kemudian terlihat Sylvie mulai melakukan prosedur untuk mendaratkan pesawat dengan bantuan Yakub yang memutar video tutorial pendaratan. Sylvie tampak berusaha dengan semaksimal mungkin untuk tidak membuat kesalahan. Berapa kali Sylvie merasa tidak yakin, tapi Yakub terus menyemangati. Awalnya semuanya tampak berjalan dengan baik. Namun, tiba-tiba saja mesin pesawat macet mengakibatkan guncangan yang hebat dan membuat pesawat kehilangan kendali. Meski begitu, Sylvie tetap berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan dan mencoba mendaratkan pesawat. On oublie survol. Non, on peut pas prendre le risque. On a une panne de moteur. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a des obstacles? On le défonce. One time. C'est quoi la suite? Ça va pas fond. Ok. Ça va être trop court. C'est trop court. Non, je sais. À tout le monde de se mettre en position de sécurité. On va pas se cracher. Retard. Untungnya, Sylvie berhasil mendaratkan pesawatnya dengan selamat meskipun sangat tidak mulus. Semua orang di ruang penumpang tampak bersorak dan bertepuk tangan untuk Sylvie karena berhasil mendaratkan pesawat dengan heroik dan menyelamatkan nyawa semua orang. Bahkan Terenzio pun tersenyum kagum. Sylvie tampak senang. Namun kemudian dia mengatakan waktu mereka hanya 2,5 jam di Belgia sebelum matahari terbit. Maka dari itu ia mulai membagikan tugas kepada semua orang. Terenzio, Yakub, dan Rick akan pergi ke markas NATO untuk mencari dokumen tempat perlindungan. Laura dan Horst akan membawa Matthew ke rumah sakit. Tentunya untuk dibedah amputasi tangannya yang terinfeksi. Eliza dan Dominic juga akan ikut karena persediaan obatnya Dominic juga sudah habis. Lalu Osman dan Ines akan mengumpulkan persediaan makanan di sekitar bandara. Sedangkan Yakub dan Sylvie akan memeriksa mesin pesawat, mencari tahu apa sebenarnya penyebab mesin pesawat mengalami macet. Mendengar itu, Horst pun menyadari sesuatu, yaitu bahan bakar pesawat yang terbuat dari bahan organik. Itu berarti bahan bakar yang mereka dapatkan juga sudah terpengaruh oleh sinar matahari. Seperti halnya yang terjadi pada makanan segar mereka. Lantas sekarang bagaimana caranya mereka bisa menerbangkan kembali pesawat tanpa adanya bahan bakar yang bagus? Qu'est-ce que tu vas faire? Kérosène. On doit décoller, n'est-ce pas? Into the Night bersambung. Inilah Into the Night season 1 episode 5. Pada episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya kehidupan sehari-hari Rick yang hanya tinggal berdua bersama ibunya. Sepulang ia bekerja, Rick menegur ibunya yang menonton TV dengan volume yang terlalu keras. Maklum saja karena ibunya memiliki masalah dengan pendengaran. Tapi tetap saja itu masalah, Rick takut suara TV-nya mengganggu tetangga yang lain. Ibunya pun menjawab bahwa baterai alat bantu pendengarannya sudah habis. Rick lalu menggantinya dengan yang baru. Kemudian ia pergi ke kamarnya, katanya mau beristirahat. Di kamarnya Rick ternyata malah menghubungi seorang wanita yang belakangan ini dekat dengannya. Namanya Spida. Meski mereka harus berhubungan jarak jauh karena Spida diceritakan tinggal di Rusia. Dalam obrolan itu Spida tampak terus meminta Rick untuk mengirimkan uang. Katanya sih Spida ingin membeli tiket pesawat ke Belgia untuk menemui Rick. Namun Rick berkata jika ia saja yang pergi ke Rusia. Bahkan Rick sudah membeli tiket pesawatnya tadi siang. Rick tampak sangat tidak sabar untuk bisa bertemu dengan Spida. Tetapi Spida tampaknya malah kesal mendengar itu sehingga Spida langsung memutuskan panggilan telepon mereka. Sepertinya sejak awal Spida tak berniat menjalin hubungan serius dengan Rick dan hanya menginginkan uang Rick saja. Rick tidak menyadari hal itu dan tujuan Rick pergi ke Rusia ternyata karena Rick ingin menemui Spida.
Kembali ke masa sekarang, terlihat Rick bersama Terenzio sedang menggeledah semua tas para penumpang dan berharap bisa mendapatkan sesuatu yang berguna. Mereka melakukan itu selagi menunggu Ayaz mencari mobil untuk mereka pergi ke markas NATO. Tak lama, Sylvie mendatangi mereka. Gadis itu mengatakan bahwa Hawaii sudah bukan lagi harapan mereka. Ines sudah mencari informasi di internet dan hasilnya, tempat di Hawaii itu ternyata sama sekali belum selesai dibangun. Jadi intinya sekarang satu-satunya harapan mereka hanyalah tempat perlindungan dari NATO. Sylvie berharap Terenzio dan kawan-kawan bisa mendapatkan hasil di markas NATO, tidak pulang dengan tangan kosong. Setelah pergi dari tempat Terenzio, Sylvie berpapasan dengan Yakub. Pria itu mengatakan jika ucapan Horst benar tentang bahan bakar pesawat yang telah rusak. Untungnya tangki pesawat hampir kosong dan mereka bisa mengencerkan sisa-sisa bahan bakar yang rusak dengan bahan bakar yang baru. Tapi masalahnya, di mana mereka bisa mendapatkan bahan bakar yang belum terkontaminasi sinar matahari? Osman yang kebetulan mendengar pembicaraan keduanya lalu bercerita bahwa dulu dirinya pernah bekerja di sebuah depot bahan bakar. Ada sebuah tangki penyimpanan bahan bakar pesawat yang berada di dasar sungai. Menurutnya, bahan bakar tersebut masih bisa digunakan karena terlindungi oleh air. Wah, benar juga. Oleh karena itu, Osman dan Sylvie pun sekarang bertukar tugas. Osman akan ikut bersama Yakub mengambil bahan bakar, sementara Sylvie akan menggantikan tugas Osman untuk mencari dan mengumpulkan persediaan makanan bersama Ines. Sebelum pergi, Yakub memberi pesan kepada Ines untuk mengawasi Sylvie, karena dia merasa cemas dengan Sylvie yang sikapnya agak berbeda. Sementara itu, Terenzio, Rick, dan juga Ayaz telah sampai di NATO. Tempat itu sudah kosong dan hanya ada beberapa prajurit yang mati karena bertugas menjaga tempat tersebut sampai akhir hayatnya. Atau mungkin karena tidak ada yang memberitahu mereka tentang adanya bencana. Mereka bertiga lalu pergi ke sebuah ruangan yang digunakan untuk rapat sebelumnya. Di situ mereka harus bisa mendapatkan semacam petunjuk ataupun peta di mana tempat perlindungan itu berada. Tetapi ada banyak sekali dokumen. Butuh waktu yang sangat lama untuk memeriksa satu persatu. Namun di sana untungnya Rick menyadari ada kamera CCTV berjenis Peabody 1763. Rick sebelumnya bekerja di sebuah museum yang memiliki sistem pengawas yang sama. Jadi Rick bisa tahu kalau CCTV Peabody 1763 itu bisa merekam video dan juga suara. Itu artinya percakapan petinggi NATO pada rapat juga sudah terekam. Mereka harus pergi mengeceknya bersama ke ruang keamanan, namun Terenzio malah menyuruh Rick saja yang pergi memeriksanya. Di sini mungkin Terenzio agak sedikit meremehkan Rick ya. Sesaat setelah kepergian Rick, Terenzio mengatakan sesuatu yang membuat Ayaz tersinggung meski dia beralasan hanya ingin bergurau. Bukannya berhenti, Terenzio kembali mengatakan hal lain yang menghina negaranya Ayaz hingga Ayaz memberinya sedikit peringatan dengan tamparan kecil. Tetapi Terenzio tidak terima dan balas menampar Ayaz dengan lebih kuat. Hingga detik itu juga mereka berdua pun terlibat perkelahian adu jotos. Awal permasalahannya mungkin sepele, tapi kini berubah serius saat mereka berdua berkelahi dengan niat saling membunuh. Ayaz langsung tumbang setelah Terenzio memukul wajahnya menggunakan senter. Terenzio yang tersadar dengan apa yang telah ia lakukan, kemudian mencoba memanggil Ayaz untuk bangun. Tapi pria itu sudah tidak sadarkan diri dengan mata terbuka. Apakah Ayaz meninggoy? Terenzio panik. Ia langsung menyusul Rick, sementara Rick terlihat sangat puas karena berhasil mendapatkan petunjuk berguna setelah menonton rekaman CCTV. Tetapi saat melihat wajah Terenzio yang terluka, Rick langsung menanyakannya. Di situ Terenzio beralasan dirinya terjatuh dari tangga karena gelap. Dan dia juga mengatakan jika Ayaz sudah kembali lebih dulu untuk membantu yang lainnya. Rick sepertinya percaya begitu saja. Ia lalu menjelaskan tentang penemuannya, yaitu tempat perlindungan yang mereka cari ternyata berada di Bulgaria. Di radio mereka pernah mendengar orang di luar angkasa mengatakan tentang Stara 17. Ternyata Stara adalah nama salah satu distrik di Bulgaria. Sementara 17-nya Rick belum tahu apa itu. Ia juga sudah mencatat koordinat tempat perlindungan itu. Sesaat sebelum mereka pergi, Rick mengembalikan layar CCTV ke semula hingga ia pun melihat ada Ayaz yang sudah terbaring tak berdaya. Rick tentu saja kaget, namun Terenzio langsung mematikan komputernya dan langsung mengajak Rick pergi. Bien, très bien, on se casse. Bien sûr, pardonnez.
J'ai découvert qu'il y a un bunker à Bulgarie, ça. Di sisi lain, Horst, Laura, dan Eliza serta Dominic telah sampai di rumah sakit tentunya untuk melakukan pertolongan operasi pada Matthew. Karena tubuh Matthew cukup berat, Eliza kemudian meminta Dominic untuk mencarikannya kursi roda. Namun, sesaat setelah Dominic pergi, mereka mendengar anak itu menjerit. Eliza yang panik segera menyusul, dan ternyata Dominic menjerit setelah melihat sesuatu yang berada di balik tirai plastik hitam. Dengan perlahan, Laura menyibak tirai itu dan sangat terkejut setelah mendapati banyak orang yang meninggoy di sana. Horst menduga sepertinya orang-orang itu berusaha memblokir sinar matahari agar tidak masuk dengan membuat tempat perlindungan. Sayangnya hal itu tidak berhasil dan sia-sia. Laura yang ditemani Horst kemudian pergi membawa Matthew ke ruang operasi, sementara Eliza pergi mengambil persediaan obat-obatan untuk Dominic. Dominic kecil yang merasa haus meminta izin pada ibunya untuk pergi mencari minum. Eliza lalu berpesan pada anaknya itu untuk tidak pergi terlalu jauh. Di luar, si kecil Dominic menemukan sebuah mesin minuman dan berteriak pada ibunya meminta uang receh. Namun Dominic teralihkan ketika melihat sebuah tas tak jauh dari sana. Tas itu tampak bergerak-gerak seperti ada sesuatu yang terperangkap di dalamnya. Dominic yang penasaran lalu membuka tas itu. Dan ia pun terkejut ketika melihat seekor binatang yang tampak seperti tikus keluar dari sana. Tapi bukan tikus. Eliza yang mendengar suara jeritan anaknya segera datang menyusul. Beberapa saat kemudian Eliza memberitahukan hal tadi pada Horst dan Laura. Bagaimana bisa ada seekor hewan yang masih hidup dan tidak mati setelah mengalami waktu siang hari. Namun Horst meragukan hal itu, hingga membuat Eliza kesal karena anaknya dianggap sudah berbohong. Dominic tidak pernah berbohong, Horst, ucap Eliza. Sedangkan Laura saat ini sedang melakukan pembedahan pada tangan Matthew yang terinfeksi. Tangan Laura tak berhenti gemetaran karena saking gugupnya bercampur rasa takut. Horst di situ tentu saja mencoba menenangkan dan menyemangati wanita itu. Singkat cerita, syukur alhamdulillah operasi itu berjalan dengan lancar dan berhasil. Namun Matthew masih belum sadar. Kondisinya juga belum stabil. Meski begitu, Eliza di sana mendesak agar mereka segera pergi walaupun harus meninggalkan Matthew sekalipun. Lah, kalau Matthew ditinggal gimana kita mau terbang? Protes Laura. Untungnya tak lama kemudian Matthew tersadar hingga mereka bisa segera berangkat kembali. Oke. Sylvia, qu'est-ce que je fais? Tiens là. On l'a fait. 3, 2, 1. Sementara itu, Sylvie dan Ines masih mencari persediaan makanan di sekitar bandara. Mereka masuk ke suatu bangunan yang entah bangunan apa. Di sana mereka berhasil mendapatkan cukup banyak makanan kaleng. Lalu secara kebetulan di sebuah ruangan mereka menemukan sepasang kekasih yang mati saling berpelukan. Melihatnya, Ines lalu menanyakan apakah Sylvie punya seseorang yang bisa diajak mati bersama seperti itu. Dan Sylvie hanya menggeleng. Ines kemudian bercerita jika dirinya punya. Akan tetapi 2 minggu yang lalu dia mempergoki lelakinya itu berselingkuh dengan perempuan lain. Sekarang Ines bersyukur karena keduanya mungkin sudah mati. Tiba-tiba saja Sylvie menyuruh Ines untuk kembali lebih dulu. Sylvie mengatakan dirinya masih punya urusan lain. Ines menolak dan mencoba menahan Sylvie, namun gadis itu tetap pergi. Tu continues charger la nourriture dans l'avion. Les autres vont arriver. Mais non. Putain. Sylvie, Sylvie. Ines yang kesal lalu mencoba menghubungi Yakub, tapi Yakub tak mengangkat panggilannya karena sedang sibuk memindahkan bahan bakar ke dalam tangki truk bersama dengan Osman. By the way, jarak tempat depot bahan bakar pesawat dan bandara cukup jauh ya guys, sekitar 55 km karena beda kota. Alors, ça donne quoi? Bien, cette fois-ci. Le camion est plein. Complet. Singkat cerita, beberapa saat kemudian Yakub dan Osman pun telah kembali ke bandara setelah berhasil mendapatkan bahan bakar pesawat. Ines segera menghampiri Yakub dan memarahinya karena tak mengangkat panggilan teleponnya. Ines lalu menjelaskan kalau Sylvie pergi entah kemana. Mendengar hal itu, Yakub langsung bergegas pergi untuk mencari Sylvie. Karena sebentar lagi mereka harus lepas landas. Sylvie sendiri ternyata pulang ke apartemennya. Di sana, gadis itu tampak menangis di samping tabung abu jasad Henry.
Tanpa disangka, tak lama kemudian Yakub datang ke sana berhasil menemukan Sylvie. "Kok kamu bisa menemukan apartemenku?" tanya Sylvie. Yakub menjawab, tidak sulit baginya untuk mencari apartemen Sylvie, mengingat hanya ada satu apartemen di kota Brussels yang di bawahnya terdapat toko daging sapi Mongolia halal. Ya, kita tahu Sylvie pernah menceritakannya kepada Yakub. Yakub bisa memahami apa yang dirasakan oleh Sylvie, tetapi pria itu berharap agar Sylvie tidak menyerah. Sama seperti dirinya yang tidak menyerah karena Sylvie yang menguatkannya. Setelah mengobrol cukup lama dengan Yakub, sekarang Sylvie sudah merasa lebih baik. Ia pun mengajak Yakub untuk segera pergi sebelum terlambat. Vraiment. C'est la chambre, Il y a beaucoup de choses à comprendre. tout se passe tellement vite, on n'a même pas le temps de réaliser. Sementara itu, Terenzio dan Rick baru sampai di bandara. Mereka bertemu dengan Ines dan Osman. Rick lalu memberitahukan penemuannya, yaitu tempat perlindungan yang berada di Bulgaria. Ya, itu baguslah, kata Ines dan Osman. Tapi melihat Ayaz tak ada bersama mereka, Ines pun bertanya. Di situ Terenzio malah bertanya balik. Apakah Ayaz belum sampai? Tadi dia kembali duluan loh sambil membawa persediaan, ungkap Terenzio. Pria itu juga beralasan kalau wajahnya terluka karena habis terjatuh dari tangga. Beberapa saat kemudian terlihat Terenzio dan Rick yang membawa Matthew ke kokpit dengan perlahan. Tak lama Sylvie pun sudah kembali dan ikut masuk ke kokpit. Ya, semua orang sudah kembali ke pesawat. Akan tetapi Matthew belum bisa melepas landaskan pesawat karena satu orang belum kembali, yaitu Ayaz. Tidak ada dari mereka yang tahu kalau Ayaz mungkin sudah mati sekarang karena berkelahi dengan Terenzio. Lalu di belakang sana di ruang penumpang, Eliza yang tak melihat keberadaan Ayaz tampak panik dan khawatir. Ia mencoba bertanya pada Rick. Di situ Rick menjawab tidak tahu tapi dengan sedikit gugup. Eliza juga beralih bertanya pada Terenzio dan lagi-lagi jawabannya juga tidak tahu. Eliza tentu saja curiga kepada dua orang itu. Ia pun terus mendesak mereka berdua hingga Rick yang tidak kuat merasa tertekan akhirnya membuka mulut dan mengatakan Terenzio sudah melakukan sesuatu pada Ayaz. Di situ Terenzio mengelak dan langsung memarahi Rick. "Hei kau jangan main tuduh begitu Rick," bentak Terenzio. Tapi di situ Eliza sudah bisa menyimpulkan kalau Terenzio memang sudah melukai Ayaz. Sepertinya Eliza sudah menaruh perasaan pada Ayaz. Sehingga wanita itu pun ngamuk-ngamuk pada Terenzio. Untungnya Laura segera datang menengahi dan menyuruh mereka pasang sabuk pengaman karena pesawat akan segera berangkat. Matthew tidak punya pilihan lain, harus segera menerbangkan pesawat karena mereka tidak punya banyak waktu lagi sampai matahari terbit. Allez, vas-y, mets les gaz. Si kecil Dominic pun terlihat sedih karena Ayaz tidak kunjung kembali padahal pesawat sudah mulai bergerak. Namun tanpa diduga dari kejauhan muncul sebuah mobil yang mendekat. Seseorang keluar dari mobil itu, ternyata itu adalah Ayaz. Ayaz masih hidup dan berhasil menyusul meskipun pria itu tampak terluka parah. Into the Night bersambung. Inilah Into the Night Season 1 episode 6. Pada episode kali ini diawali dengan diperlihatkannya Terenzio yang ditahan di ruang avionik. Pria itu benar-benar merasa bersalah dan menyesal pada Ayaz. Mau bagaimanapun saat itu Terenzio tidak berniat membunuh Ayaz. Tapi tetap saja Terenzio bersikap pengecut dengan berbohong pada orang-orang tentang Ayaz. Saat ini sebenarnya para penumpang telah mengambil voting dan setuju untuk mengusir Terenzio dari pesawat. Sementara itu, Sylvie, Yakub dan Rick tampak sedang berdiskusi. Setelah dilakukan pencarian, koordinat yang didapatkan Rick dari NATO itu mengarah ke sebuah tempat, yaitu sebuah bendungan di distrik Stara, Bulgaria. Kalau bunker perlindungan tersebut memang berada di bawah air bendungan, itu masuk akal. Mengingat perairan bisa melindungi dan mencegah sinar matahari untuk membunuh makhluk hidup. Namun masalahnya mereka belum tahu letak pastinya bunker tersebut. Bendungannya kan pasti luas tuh.
Terenzio yang menguping pembicaraan mereka tiba-tiba menimpali dan berkata dirinya sudah terlatih untuk mencari jejak. Tapi tidak ada satupun dari ketiganya yang tertarik untuk menerima bantuan dari Terenzio. Beberapa saat kemudian, Silpi terlihat memberikan pengumuman pada para penumpang bahwa mereka akan mendarat di pangkalan udara Bulgaria yang kira-kira jaraknya 15 km dari bendungan Stara. Saat tiba di sana, mereka hanya punya waktu 40 menit sebelum matahari terbit. Ya, semoga saja di pangkalan udara itu ada kendaraan yang bisa mereka pakai. Kalau tidak ada, ya terpaksa mereka harus berlari ke tempat bendungan itu. Setelah mendengarnya, para penumpang mulai protes. Karena bisakah mereka berlari sejauh 15 km dengan waktu hanya 40 menit? Silpi langsung berkata stop, jangan protes atau berdebat. Yang perlu mereka lakukan sekarang adalah berusaha sebaik mungkin setelah tiba di sana. Karena jika sampai gagal, mereka tidak punya bahan bakar lagi untuk bisa kembali terbang. Dan kalau mau mencari bahan bakar di sana, mereka juga tidak punya waktu. Maka dari itu, Silpi meminta agar mereka semua segera bersiap. Hanya ada satu pilihan jalan kesempatan untuk mereka semua. Tidak ada pilihan lain. Setelah mendengar penjelasan dari Silpi, Eliza terlihat menghampiri Yakub. Wanita itu menceritakan bahwa sebenarnya ia menjual sebelah ginjalnya untuk biaya operasi Dominic di Rusia. Pantas saja ya teman-teman, saat itu Eliza begitu sangat marah saat destinasi pesawat malah dialihkan ke tempat lain. Padahal wanita itu sudah mengorbankan ginjalnya untuk pengobatan anaknya. Tapi bukan itu yang ingin Eliza ceritakan pada Ayaz. Eliza hanya memberitahu Ayaz kalau dengan keadaannya sekarang itu mustahil bagi Eliza untuk bisa berlari jauh dalam waktu singkat. Dan jika nanti Eliza tidak mampu untuk menyusul, ia mau agar Ayaz berjanji untuk membawa Dominic sampai ke bunker dan menjaga putranya itu. Ayaz menatap Eliza lekat dan berjanji. Tak lama setelah itu, Rick datang menghampiri dan mengatakan ingin membicarakan sesuatu dengan Ayaz. Rick lalu mengajak Ayaz untuk berbicara empat mata. Di situ Rick mengungkapkan jika seharusnya dia ditahan bersama dengan Terenzio sekarang. Rick mengaku sempat melihat Ayaz di layar komputer. Rick meminta maaf sudah meninggalkannya, karena pada saat itu dia berpikir Ayaz sudah mati. Rick lalu menyuruh Ayaz untuk menghukum dirinya atau balas menyakitinya sebagai bukti penyesalannya Rick. Tetapi Ayaz memaafkan Rick dan menolak untuk membalasnya. Ayaz sangat menghargai keberanian Rick yang bisa mengakui kesalahannya, karena tidak semua orang bisa seperti itu. Ayaz kemudian meminta Rick untuk melupakan yang sudah terjadi dan keduanya kini berdamai. Rick tampak sangat lega, tetapi ada satu hal lagi. Rick mengaku berbohong saat mengatakan alasannya pergi ke Rusia untuk menghadiri konferensi keamanan. Sebenarnya, dia pergi ke Rusia adalah untuk menemui seorang wanita yang Rick kenal dari internet, yang kita ketahui bernama Spita. Rick sangat mengagumi Spita, sembari memamerkan fotonya kepada Ayaz. Ayaz pun tersenyum mendengar penjelasan Rick. Tak lama, Ines datang dan ikut melihat foto tersebut. Ia langsung nyeletuk. Lah, kalian lagi ngapain liatin iklan anting? Ines bahkan sudah beberapa kali bertemu dengan model di foto itu. Waduh, itu artinya Rick sudah tertipu. Mendengar kenyataan itu, Rick tampak tersenyum nyesek. Dia langsung melipat foto tersebut dan membuangnya ke kantong sampah. Sabar ya Bang Rick. Di sisi lain, Silpi terlihat sedang berbincang dengan Matthew. Pria itu memuji Silpi yang sangat tangguh dan bisa diandalkan. Ia heran bagaimana bisa angkatan udara memecat Silpi sebagai pilot helikopter. Silpi lalu jujur bahwasanya dirinya tidak dipecat, melainkan mengundurkan diri sehari setelah Henry meninggoy. Silpi masih merasa bersalah karena saat itu ketika Henry mengalami gejala kanker seperti sering lelah dan capek, Silpi justru menyuruh Henry jangan khawatir dan malah meledek Henry mungkin sudah tua begitu. Sehingga Henry menuruti saran Silpi mengabaikan gejala itu dalam waktu yang lama. Silpi pun sangat menyesali hal itu. Matthew lalu meyakinkan Silpi untuk memaafkan dirinya sendiri. Mais je suis désolé pour ce qui t'est arrivé. Ouais, je suis pas vraiment le genre de personne qu'il faut écouter.
Setelah pembicaraan itu berakhir, Sylvie keluar dari kokpit lalu memanggil Ayaz, Rick, dan Yakub untuk berdiskusi tentang Terenzio. Harus mereka apakan? Apakah akan mereka bawa atau ditinggalkan saja? Yakub di situ mengungkapkan jika keputusan ada padanya, dia ingin untuk meninggalkan saja si Terenzio biar meninggoy. Namun sekarang itu tergantung pada Ayaz karena Ayazlah orang yang coba dibunuh oleh Terenzio. Ayaz tampak berpikir sejenak. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, tapi jika hari ini adalah hari terakhirnya hidup, maka Ayaz tidak mau jika perbuatan terakhirnya itu adalah menghukum mati seseorang. Mereka tampak menerima keputusan itu, tetapi Rick menyarankan untuk tidak membuka borgolnya. C'est un Globemaster, ça, non? Ils ont un groupe pour tourner le bunker. Ou essayer. Будь хорошо. Я обещаю, слышишь? Dès que notre bientôt atterrir. Petit rappel, nous n'avons que 30 minutes avec le passager du vol 21. Singkat cerita, pesawat Matthew dan kawan-kawan pun telah sampai di pangkalan udara Bulgaria. Orang-orang segera bergegas keluar dari pesawat. Ayaz dan Sylvie langsung gas mencari kendaraan yang bisa mereka gunakan. Beruntung sekali mereka berdua menemukan 2 buah mobil yang bisa digunakan, serta bensinnya juga full tank. Di situ Terenzio mengucapkan terima kasih kepada Rick karena berpikir Rick yang memutuskan untuk tidak meninggalkannya. Namun Rick menjawab, "Jangan berterima kasih padaku bro, berterima kasihlah pada Ayaz, dia yang menolongmu." Mendengar itu, Terenzio terdiam melamun. Tak lama, Ayaz dan Sylvie pun datang dengan membawa mobilnya. Semua orang lalu berpencar menjadi 2 kelompok. Rick, Matthew, Osman, Laura, dan Terenzio ikut dengan Sylvie. Sementara Yakub, Horst, Ines, Eliza, dan Dominic ikut dengan Ayaz. Kemudian bergegaslah kedua mobil itu melaju. Mobil rombongan Sylvie lah yang berada di depan. Rick sebagai pemandu, ia yang memegang maps. Setelah melaju cukup lama, Matthew yang menyadari rombongan Ayaz tertinggal di belakang meminta Sylvie untuk memelankan laju mobilnya. Namun Sylvie menjawab jika Ayaz sudah mengetahui jalannya. Karena Ayaz tadi pas di pesawat sudah melihat peta rute jalannya. Tak lama setelah itu, di depan mereka terdapat pertigaan. Rick lalu mengatakan untuk mengambil jalur kanan. Encore 1 kilomètre donc. Il connaît ce chemin, non? Ah, c'est depuis 2 minutes que je les vois plus, la photo est en train de mentir. C'est par où déjà? À droite. Di sisi lain, ternyata rombongan Ayaz tertinggal cukup jauh di belakang. Meski begitu, tidak apa-apa karena Ayaz sudah hafal dengan jalannya. Awalnya semua berjalan cukup baik. Sampai tiba-tiba Ayaz bergumam tak jelas seperti orang linglung. Semua orang pun panik. Mereka berulang kali mencoba menyadarkan pria itu. Tapi Ayaz tetap bergeming. Karena Ayaz tak bisa mengontrol kemudinya, mobil mereka pun oleng dan menabrak bahu jalan. Untungnya tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan itu. Mereka hanya mengalami luka-luka kecil. Horst dan yang lainnya segera turun dari mobil dan melihat Ayaz yang masih diam tertegun. Tapi tak lama kemudian Ayaz kembali tersadar. Ia meminta maaf, ia sendiri tidak tahu mengapa dirinya mengalami hal itu. Sudah beberapa kali Ayaz mengalaminya. Kini mobil mereka tak bisa lagi digunakan. Karena sisa waktu yang semakin sempit, Horst berkata mereka harus melanjutkan perjalanan dengan berlari. Ines tampak protes tetapi tidak ada waktu untuk berdebat atau mencari cara lain. Sementara itu, rombongan Sylvie telah sampai di pintu gerbang masuk bendungan. Tetapi gerbang itu tertutup otomatis saat mobil mereka sudah melewatinya. Mereka pun segera turun. Osman di sana berlari paling gercep mencoba untuk menahan pintu gerbang agar tetap terbuka. Tapi ternyata gerbang itu sudah dialiri listrik. Osman langsung terjengkang pingsan. Lalu di sana Matthew menemukan tombol pengendali pintu gerbang. Namun masalahnya tombol itu harus terus ditekan agar pintu gerbang bisa terbuka. Kalau tidak ditekan maka akan menutup. Mereka tidak tahu caranya bagaimana membuat pintu gerbang itu terbuka permanen. Sedangkan sisa waktu hanya tinggal 16 menit lagi sampai matahari terbit. Di sana Terenzio tanpa disangka menawarkan dirinya untuk menekan tombol itu sampai rombongan Ayaz datang. Menurutnya, rombongan Ayaz tidak tertinggal terlalu jauh dan akan sampai beberapa menit lagi. Setelah itu nanti dia akan ikut menyusul dengan naik ke mobilnya Ayaz.
Matteo berkata, "Hei Terenzio, kau tidak perlu melakukan hal itu." Lalu Terenzio menjawab, "Sudahlah, kalian pergi duluan saja. Aku di sini karena ingin menebus kesalahanku." Mendengar itu, Matteo dan kawan-kawan akhirnya setuju. Tapi Silpi tampaknya tak bisa percaya begitu saja. Ia menyuruh yang lainnya untuk membawa Osman yang pingsan ke mobil, sementara dirinya akan membukakan borgolnya Terenzio. Namun setelah orang-orang pergi duluan, Silpi bukannya membukakan borgolnya, ia malah menautkan borgol itu pada tiang tombol pengendali, lalu melempar kuncinya tak jauh dari sana. Terenzio tentu saja marah dan tidak terima, namun Silpi berkata bahwa setelah rombongan Ayaz sampai, Ayaz bisa membukakan borgolnya Terenzio. Sepertinya Silpi melakukan itu hanya untuk memastikan Terenzio tidak pergi kemana-mana, karena dia tahu pria itu hanya akan memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Rombongan Ayaz saat ini tengah berusaha berlarian menuju bendungan. Dominic kecil terlihat digendong oleh Ayaz. Eliza yang berada di sampingnya lalu menanyakan apakah Ayaz sudah lama mengidap penyakit itu. Entah penyakit apa itu namanya, pokoknya pas tadi Ayaz jadi terdiam dan linglung begitu. Pria itu menjawab, "Sebenarnya baru-baru ini setelah perkelahianku dengan Terenzio." Mendengar itu, Eliza terlihat makin geram pada Terenzio. Tak lama kemudian mereka sampai di jalan pertigaan. Tetapi sepertinya Ayaz lupa jalannya dan dia juga tak yakin harus mengambil jalan yang sebelah mana. Setelah berpikir sejenak, Ayaz berkata untuk mengambil jalur yang kiri saja, padahal seharusnya ke kanan. Aduh. Setelah mereka berlari cukup jauh, Ayaz dan kawan-kawan pun menemukan jalan buntu yang tertutup pintu gerbang yang dikunci dengan rantai gembok. Kini mereka sadar telah mengambil jalan yang salah, tetapi butuh lebih banyak waktu lagi untuk kembali dan memutar. Horst, Ayaz, dan semuanya tampak kebingungan. Mereka juga tidak bisa begitu saja memanjat pagar karena pagar itu sudah dialiri listrik. Setelah berpikir cukup lama, Horst lalu berkata, "Hey guys, sebenarnya ini adalah sains sederhana. Selama pijakan kita tidak menghantarkan listrik dan tidak menyentuh kabel dari kedua kutub bersamaan, kita bisa panjat pagarnya dengan aman guys." Katanya sains sederhana. Tetapi setelah saya dengar, itu sulit dimengerti guys. Saya kurang paham kawan-kawan dengan cara kerja dan sistemnya gimana. Kalau kalian ada yang paham boleh tulis ya di kolom komen. Mereka lalu menggunakan ban truk di dekat sana sebagai pijakan dan juga melepaskan baju mereka sendiri untuk melapisi bagian atas pagar yang berduri. Okay guys. Kembali pada rombongan Silpi. Silpi menghentikan mobil saat melihat beberapa mobil dari bandara yang terparkir di sisi jalan. Kemungkinan besar di sekitar sanalah tempat pintu masuk bunker berada. Rick juga melihat ada menara ventilasi di sekitar sana. Itu pertanda bagus. Dan benar saja, setelah menuruni tangga, mereka berhasil menemukan sebuah pintu masuk. Namun pintu itu terkunci. Untungnya Rick yang berpengalaman di bidang keamanan bisa membobol kunci pintu tersebut dengan menggunakan batu. Setelah memastikan semua teman-temannya sudah masuk, Silpi mengatakan akan pergi menjemput yang lain. Matteo sempat memperingatinya mengingat waktu hanya tinggal 3 menit lagi. Tetapi Silpi tetap pergi. Tak lama setelah Silpi naik kembali ke jalan, dia pun melihat rombongan Ayaz sudah datang. Silpi kemudian menuntun mereka masuk ke dalam bunker, menyusul Matteo dan yang lainnya yang sudah pergi duluan. Setelah masuk lebih dalam dan menuruni pudunan, 3 orang tentara muncul dari balik pintu dan mencegat mereka. Kolonel Lom sebagai pemimpin dari kelompok tentara di sana menanyakan di manakah tentara Italia yang ikut bersama mereka, yaitu Terenzio. Silpi di situ baru sadar kalau Terenzio dia ikat ke tiang tombol pengendali. Dan seperti seakan melakukan hal yang sama dengan Terenzio, Silpi berpura-pura tidak tahu sambil bertanya, apakah Terenzio belum sampai ke sini teman-teman? Di bagian akhir diperlihatkan Terenzio yang mulai menyerah dan pasrah ketika sinar matahari perlahan-lahan mulai terbit.
What are you all doing? Che grandissimi bastardi. But we need your help. Into the Night Season 6 selesai. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian kawan-kawan Borangan tentang Into the Night Season 1 ini? Berikan penilaian kalian dari 1 sampai 100 ya di kolom komen. Sampai jumpa lagi di Into the Night Season 2. Bye-bye.